Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Jumpa lagi bersama Lubaidai Channel, masih dalam eh, video-video tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang sistem hukum dan peradilan nasional. Tapi sebelum menyimak materi video berikut, jangan lupa subscribe, like, komen, share video-video di Lubaidai Channel. Sistem hukum dan peradilan nasional. Kali ini saya akan menyampaikan 3 poin berkaitan dengan sistem hukum dan peradilan nasional. Yang pertama berkaitan sistem hukum nasional. Yang kedua berkaitan dengan sistem peradilan nasional. Dan yang terakhir menunjukkan perilaku sesuai dengan hukum nasional. Untuk sistem hukum nasional, kita mengklasifikasikan menjadi dua, ada hakikat hukum dan tata hukum nasional. Apa sih hakikat hukum itu? Secara umum, hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan unsur-unsur hukum sendiri itu ada 5 poin. Yang pertama, unsur hukum adalah mempunyai sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua, unsur hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Jadi hukum itu adalah esensinya atau isinya adalah aturan tentang tingkah laku manusia. Yang kedua, berisi perintah dan larangan. Yang ketiga, yang keempat, dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Dan yang terakhir, sifatnya mengatur, memaksa, dan mengikat. Tujuan hukum. Ada 4 kriteria dari tujuan hukum. Yang pertama, mencegah perilaku sewenang-wenang. Yang kedua, menciptakan suasana damai dan tertib. Yang ketiga, melindungi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan kepastian hukum. Untuk penggolongan hukum, hukum berdasarkan sumbernya, yang hukum berdasarkan isinya, hukum berdasarkan bentuknya, hukum berdasarkan cara mempertahankannya, hukum berdasarkan waktu berlakunya, hukum berdasarkan tempat berlakunya, hukum berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifatnya, hukum berdasarkan wujudnya, dan yang terakhir hukum berdasarkan luas berlakunya. Jadi ada 9 poin penggolongan tentang hukum. Sedangkan yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya atau disebut juga sebagai undang-undang. Ada 4 di situ. Yang pertama adalah traktat, jurisprudensi, kebiasaan, dan doktrin. Sedangkan hukum berdasarkan isinya itu ada 2, hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Sedangkan hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan publik atau kepentingan umum. Penggolongan hukum berikutnya adalah berdasarkan bentuknya. Ada 2. Yang pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengertian dari hukum tertulis adalah peraturan yang dapat kita lihat dan rasakan serta kita ketahui. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah
hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat. Hukum berdasarkan cara mempertahankannya ada dua, hukum material dan hukum formal. Yang hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum ada dua ya, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang sedang berlaku saat ini pada suatu tempat dan waktu tertentu. Dan ius constituendum adalah hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Berdasarkan tempat waktunya ada dua, hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional adalah hukum yang dibuat oleh negara tertentu dan hanya berlaku dalam batas-batas wilayah tertentu. Sedang hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara. Berdasarkan kekuatan berlakunya, hukum ada yang bersifat memaksa dan hukum yang bersifat mengatur. Untuk hukum yang bersifat memaksa adalah aturan hukum yang dalam keadaan konkret menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Sedangkan hukum yang bersifat mengatur adalah aturan hukum yang dapat dikesampingkan para pihak yang bersangkutan. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif sama hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang lebih menekankan pada substansi hukum itu sendiri, sedangkan hukum subjektif adalah hukum dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif yang berlaku. Hukum berdasarkan luas berlakunya ada hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum adalah aturan hukum yang dibuat oleh pihak dan lembaga yang berwenang. Sedangkan hukum khusus adalah aturan hukum yang dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu yang bersifat khusus. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa tetap tonton video-video di Lubaide Channel, subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaide Channel tentang pendidikan. Terima kasih, dadah, sampai jumpa.